lalu masih ingat tidak? Pembelajaran minggu lalu. Coba lihat di kanannya anak-anak ibu, ada di semuanya. Ada semua, Bu. Oke, anak ibu pintar semua ya. Iya, Bu. Pembelajarannya kitchen bahasa Indonesia tentang pembelajaran kitchen. Apa pembelajaran kita minggu lalu anak-anak? Ya, nggak ada mengenai peta, Bu. Pintar. Ada yang tahu nggak apa pembelajaran kita hari ini, anak? Tidak, Bu. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai globalisasi, anak-anak. Anak ibu tahu tidak apa itu globalisasi? Tidak, Bu. Jadi ibu terangkan ya. Jadi globalisasi adalah proses mendunia yang menyebabkan hubungan antar negara yang menjadi semakin dekat tanpa batas. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi, anak-anak. Anak-anak ibu bisa mencontohkan globalisasi itu apa saja? Menggunakan produk luar negeri, Bu. Pintar, ayo. Ada yang bisa lain? Bu, saya, Bu. Zara. Menonton film luar negeri, Bu. Nah, pintar Zara ya. Selanjutnya dampak positif globalisasi. Jadi dampak positif globalisasi itu yang pertama mempermudah komunikasi, anak ibu. Akses informasi menjadi cepat dan luas, kemajuan teknologi, dan lain-lainnya. Lalu dampak negatif globalisasi, anak ibu tahu tidak? Tidak, Bu. Ini penjelasan ya. Jadi dampak negatif globalisasi itu maksudnya budaya asing yang tidak sesuai, berkurangnya budaya lokal, lalu ketergantungan pada teknologi, anak ibu. Ya, Bu. Anak ibu sudah paham tentang globalisasi ini? Kurang, Bu. Kurang, Bu. Baik. Anak ibu nonton video yang supaya lebih paham, anak. Baik, Bu. Globalisasi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Setiap aktivitas mulai dari teknologi seperti mematikan alat digital ponsel, berkomunikasi yang kini dilakukan dengan mudah melalui aplikasi canggih dan teknologi hardware, hingga bertransaksi seperti memesan makanan secara online melalui aplikasi dan melakukan pembayaran yang cepat. Semuanya dapat dilakukan dengan begitu praktis. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi 70 tahun lalu, ketika harus bekerja berdasarkan mesin dibuka secara manual, melakukan pembayaran hanya dapat digunakan dari beberapa kantor, dan menggunakan mesin pada pilihan hitam yang besar masih digunakan. Semua itu menjadikan aktivitas sehari-hari terasa lebih rumit dibandingkan sekarang. Globalisasi adalah proses menghubungkan negara di dunia yang terus menjadi terhubung dan saling bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan politik. Proses ini memungkinkan pertukaran barang, jasa, informasi, dan ide secara cepat dan melintasi batas-batas negara. Kemajuan teknologi, terutama di bidang transportasi dan komunikasi, telah mempercepat proses globalisasi ini. Globalisasi telah mempercepat penyebaran teknologi digital ke seluruh dunia. Internet memungkinkan informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu untuk dikirim, kini hanya menggunakan hitungan detik. Misalnya, pesan yang dahulu harus dikirim melalui surat, kini dapat diterima secara instan melalui email atau aplikasi pesan singkat. Hal ini mempermudah kegiatan global seperti komunikasi, belanja, dan transaksi keuangan lintas negara. Smartphone menjadi simbol dari kemajuan teknologi yang mencerminkan dampak globalisasi. Perangkat kecil ini menghentikan berbagai fungsi alam masa lalu dan kini digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kehadirannya menunjukkan bagaimana globalisasi melalui perkembangan teknologi terus mengubah cara manusia menjalani kehidupan. Globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, menjadikan segala aktivitas lebih efisien dan terhubung secara global. Proses ini tidak hanya bersifat pertukaran informasi dan ide, tetapi juga mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan lintas negara. Dengan kemajuan ini, globalisasi terus membentuk pola hidup masyarakat dunia dan mengubah cara manusia beradaptasi dengan perkembangan zaman. Baik. Setelah anak ibu nonton video, apakah menjadi paham, anak ibu? Sudah, Bu. Kalau anak ibu paham, coba sebutkan apa pengertian globalisasi itu. Saya, Bu. Oke, Zara. Nah, jadi globalisasi adalah proses mendunia berbagai hal yang menghubungkan negara-negara, Bu, di dunia. Bukan hanya saling terhubung, tapi juga saling mempengaruhi, baik itu di bidang ekonomi, teknologi, budaya, pendidikan, maupun komunikasi, Bu. Pintar, Zara. Benar sekali ya, Zara. Tapi ibu tambahkan lagi ya. Jadi globalisasi itu terjadi karena perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, ya, Zara. Ya, Bu. Anak-anak ibu lain apakah paham? Paham, Bu. Apakah bisa menyebutkan dampak positif dan negatifnya, anak? Tidak, Bu. Anak-anak ibu sudah paham, jadi ibu bagikan
dengan KPD kelompok ya. Ya, Bu. Oke, kelompok 1 waktu 10 menit untuk Ibu untuk menyelesaikan tugas KPD-nya ya. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit untuk Ibu dan dengan KPD jika tidak paham, silakan tanya berikutnya. Baik, Bu. Apakah Ibu sudah paham setelah menjalankan anak? Ini apa, Bu? Apa? Buat dampak positif globalisasi ya Mas Ibu. Ya, Bu. Anak Ibu sudah mengerti cara mereka Ini apa, Bu? bikin nanti kan dampak negatif globalisasi ya. Baik, Bu. Sudah siap menjalankan anak Ibu? Sudah, Bu. Anak Ibu sudah selesai mengerjakan KPD yang dibutuhkan? Sudah, Bu. Jadi siapa yang bisa menentukan dampak positif dan dampak negatifnya? Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk menampilkan kerjanya di kelompoknya yang dampak negatif ya. Ibu, ini sebentar ya, Bu. Ya, Nak. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya mengenai dampak positif globalisasi. Nah, yang pertama, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang. Dan yang ketiga itu informasi dan berbagai negara mudah dibuka. Yang keempat, mempermudah kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang kelima, menambah wawasan tentang beragam. Duduk ke sini ya, bentar ya. Lalu kelompok 2 menyebutkan dampak negatif globalisasi ya, Nak. Lalu kelompok 2 itu Baik, saya. Akan menyebutkan hasil kerja kelompok kami, yaitu dampak negatif globalisasi. Yang pertama, ada budaya daerah bisa mulai dilupakan. Yang kedua, yaitu muncul gaya hidup konsumsi yang berkelanjutan. Yang ketiga, penggunaan HP berlebihan dapat mengurangi interaksi langsung. Sudah, Bu. dan jangan lupa bertanya informasi. Kita dari sini. Apakah ada tanggapan dari diskusi ini? Apakah ada tanggapan anak Ibu? Ya, Bu. Kalian silakan. Dampak negatif globalisasi menurut saya itu produknya adalah persaingan ekonomi dan pengaruh kemajuan. Oke, benar ya. Terima kasih ya sebenarnya. Biar anak Ibu lebih paham, Ibu anak Ibu kelas mana nih? Kita sedikit dulu ya. Baik, Bu. Mantap, Pak. Sekarang jadi ya, kita sedikit dulu. Baik, Bu. Perhatikan dulu nanti ya. Perhatikan dulu ya videonya. Ikuti ya video ini ya. Baik, Bu. Dari situ lagi
selanjutnya siapa yang menjawab anak ibu? Saya, Bu. Oke, Zara, silakan maju depan. Soalnya itu, contoh globalisasi adalah B, Bu, menggunakan internet. Ya, pintar Zara ya. Kita duduk. Apakah yang jawaban Zara benar anak ibu? Benar, Bu. Selanjutnya soal ketiga siapa yang menjawab anak ibu? Saya, Bu. Oke, ayo silakan maju depan. Dampak positif globalisasi adalah B, Bu, kemudahan komunikasi. Positif globalisasi adalah B, Bu, kemudahan komunikasi. Nah, benar ya, Bu. Silakan duduk kembali ya, Bu. Baik, Bu. Perlu dulu tadi, kalau benar anak. Ibu sudah paham ya dengan pembelajaran kita hari ini. Apakah anak ibu bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, pada bisa silakan. Jadi globalisasi adalah proses yang membuat negara dunia saling berkumpul saling mempengaruhi dari berbagai bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, gaya komunikasi. Dengan adanya globalisasi, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat serta dimudah dengan perkembangan dunia. Karena itu globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Oke, sebentar saya. Apakah ada lagi anak ibu? Saya, Bu. Oke, Risma. Silakan. Apakah ada yang lain anak ibu? Oke, diam, silakan. Jadi masih jalan. Apakah ada lagi anak ibu? Saya, Bu. Oke, sudah senang silakan ya. Nah, selain itu, globalisasi membawa manfaat. Nah, globalisasi memiliki dampak negatif juga yang perlu disampaikan. Nah, maksudnya budaya asing secara luas dapat membuat masyarakat melupakan budaya daerah dan kebiasaan lain yang dimiliki bangsa sendiri. Nah, penggunaan teknologi yang tidak bisa dibedakan menyebabkan seseorang menjadi malas berinteraksi langsung dan terlalu bergantung pada target atau media sosial. Ya, terima kasih, Risma. Apakah ada lagi anak ibu? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Ayu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita di sini yaitu globalisasi mempermudah kegiatan perdagangan antar negara sehingga barang dari luar negeri mudah ditemukan di Indonesia, Bu. Terus juga dapat membuat produk lokal kalah bersaing jika kualitasnya tidak ditingkatkan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu mencintai dan mendukung produk dalam negeri agar tetap berkembang, Bu. Terima kasih Mbak Ayu ya. Apakah ada lagi anak ibu? Saya, Bu, saya. Oke, pelajaran silakan ya. Jadi, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita harus mampu menghadapi globalisasi dengan sikap yang bijak dan bertanggung jawab, di mana kita harus mengambil manfaat positifnya dari globalisasi, sebagai memanfaatkan teknologi untuk belajar dan mencari informasi. Namun, tetap menjaga budaya, sopan santun, dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, dengan begitu, globalisasi dapat membawa kemajuan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya kita, Bu. Oke, terima kasih pelajaran ya. Itu. Nah, jadi, dapat kita simpulkan secara keseluruhan adalah saya benar kita simpulkan bahwa globalisasi. Baik, jadi dapat kita simpulkan, globalisasi adalah proses dunia yang membawa perubahan. Jadi kan globalisasi memiliki dampak positif dan negatif ya anak ibu. Ya, Bu. Pesan anak ibu mengenai pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Ini bagus ya. Baik, ibu akan memberi tugas kepada anak ibu. KPD langsung dulu ya anak ibu. Silakan kerjakan ya. Besok minggu depan akan dikumpulkan. Baik, Bu. Baiklah, materi selanjutnya kita mempelajari lapisan ozon ya anak ibu. Baik, Bu. Jangan lupa dipelajari ya anak ibu.